Halo semuanya, kenalin nama aku Julia. Halo, kenalin nama aku Lasca. Oke Kak Lasca, jadi Iya. pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dulu karena Kak udah meluangkan waktu untuk ngobrol bareng-bareng kita. Sama, santai. Iya, sebelum mulai nih Kak, boleh dong kenalan dulu, kayak ceritain sedikit tentang nama, kesibukan sekarang, dan pekerjaan Kakak yang sedang Kakak jalani. Oke, baik. Jadi mungkin kenalan sedikit aja ya. Jadi namaku Anak Agung Gede Nata Negara Lasca Senjaya. Mungkin teman-teman bisa panggil aku Lasca atau Nata, karena teman-teman di kampus atau teman-teman kerja pun biasanya manggil Lasca sih lebih banyak. Nah, mungkin kalau untuk kesibukan aku saat ini sih memang lebih banyak sih di pekerjaan, karena sebelumnya aku juga sekarang ini lagi bekerja dan aku juga punya usaha foto booth kayak gitu sih Kak. Oke, nah kedengarannya Kakak ini kan alumni manajemen bisnis internasional di PNB atau MBI ya Kak, jelas? Iya, MBI lah bilangnya. MBI, oh ya, oke MBI ya. Jadi Oke. boleh cerita dong Kak, masuknya itu Kakak tahun berapa, lulusnya Kakak tahun berapa, dan gimana pengalaman Kakak selama Kakak menjadi mahasiswa di MBI? Oke, mungkin cerita sedikit ini kayak gini kayak nostalgia aja Iya. jadinya ya. Ya, jadi aku itu masuk ke Politeknik Negeri Bali itu tahun 2019. Nah, jadi kenapa aku mutusin untuk ngambil manajemen bisnis internasional? Karena sebenarnya sih ada banyak pertimbangan juga. Karena pertama itu aku merasa kalau D4 itu dia kan setara dengan S1 ya. Benar. Nah, jadi aku mikirnya kalau aku ngambil D3 administrasi bisnis mungkin itu aku harus kuliah lagi. Nanggung ya, Kak? Ya, bukan ya bahasa sih tergantung kebutuhan juga ya. Benar. Cuma karena aku ngerasa aku lebih ngambil manajemen makanya aku lebih milih MBI kayak gitu sih. Dan juga aku waktu kuliah itu aku cuma dapet di semester 1 itu offline. Ya, kenaan aja tahun 2020 itu COVID ya, kayak gitu ya. sayang banget. Jadinya awalnya kita bukan rencana ya, yang awalnya infonya itu kuliahnya diliburkan 2 minggu, Benar. malah jadi Kita 2 semua tahun ya. dapat prank itu ya. Iya. Nah, dan apa namanya itu juga aku akhirnya mulai masuk lagi itu di semester 6 pertengahan lah. Wah, lumayan jauh ya jaraknya. Iya, lumayan jauh. Jadinya kita itu selama 2 tahun bisa dibilang semi hybrid lah bisa dibilangnya. Tapi memang lebih banyak kita online kayak Tapi gitu. masuknya itu ada offline-nya. Sedikit sih kayak itu, paling memang kalau yang dibutuhkan untuk ke kampus aja. Dan kalau di luar perkuliahan sih aku cukup aktif juga ya di organisasi. Oh iya, organisasi Kayak apa gitu. Kak kalau boleh tahu? Aku itu dulu pengurus gini UKM Kesenian Nasional. Oh, Kesnas. Iya, Kesnas kayak itu. Oke, nah menurut Kakak kan Kakak ini aktif nih dari organisasi, kepanitiaan, lomba juga mungkin. Terus menurut Kakak pengalaman mana sih yang paling berpengaruh sampai bisa ada di posisi sekarang? Mungkin karena gini, jadi aku itu kebetulan beberapa kali dapat kepercayaan menjadi ketua panitia, tapi gagal ya. Oh, gagal. Karena artiannya aku waktu itu sempat jadi ketua panitia untuk DM drama musikal, tapi kita batal nih karena COVID. Nah, habis itu kita mulai waktu itu jadi wakil ketua UKM. Nah, jadi waktu di zamanku tuh ada 3 proker. Nah, habis itu proker pertama nih gagal nih. Proker kedua itu harusnya aku naik jadi ketua panitia lagi, batal karena dia ini PSBB lah waktu itu. Padahal tuh hamin seminggu loh acaranya tiba-tiba harus dibatalkan. Sayang sekali. Itu sih, tapi itu memang salah satu momen yang paling krusial juga sih, karena aku waktu itu harus ya istilahnya minta maaf lah ke teman-teman vendor juga kan, sama sponsor, tapi juga mereka ngerti lah ya. Terus yang terakhir tuh syukurnya di sini nih aku jadi ketua panitia untuk FKN Festival Kesenian Nasional. Nah, bisa dibilang waktu itu aku adalah salah satu penggebrak di Poltek di mana bisa buat event itu di luar kampus. Oh iya. Ya, jadi dulu itu mungkin Bu Gung masih ya kadang Masih. jadi. Ya. Kalau boleh tahu itu tahun berapa? Itu tahun 2020 akhir. Oh, 2020. Iya, itu aku itu sempat ya pasang badan lah. Jadi aku itu sempat minta pengen buat event di luar kampus nih, karena di kampus tidak memenuhi. Akhirnya dari Bu Gung itu ya udah, kalau kamu buat event silakan di luar, tapi jangan atas nama, jika terjadi apapun kejadian itu bukan atas nama kampus ya. Karena aku rasa eventnya bukan event yang gimana ya,
berjalan dengan baik sih kayak gitu. Dan aku juga banyak bantu-bantu teman-teman UKM lain kayak gitu sih. Aku juga aktif di Fotoniti di itu. Kebetulan saya Fotoniti juga. Fotoniti juga. Ya berarti gini masih jalan ya, apa namanya? Aku waktu itu banyak bantu gini untuk Fotoniti itu event gini ya, short filmnya. Oh, short film ya, PSF-nya. Iya, PSF-nya. Kita udah selesai nih syuting PSF. Oh, keren dong. Oke, mau tayang. Oke, ditunggu ya filmnya ya. Siap, Kak. Jadi setelah itu Kakak lulus, Kakak sempet nggak kan Kakak sempat untuk membangun bisnis foto booth. Ini menarik banget nih karena aku juga sebenarnya kan di Fotoniti itu kan foto-foto kan Kak. Yeah. Jadi sebenarnya apa yang membuat Kakak itu tertarik untuk memilih mulai bisnis tersebut Kak? Oke, mungkin ini ceritanya menarik. Aku balik lagi ya, kilas balik ya. Ini sih sebenarnya ceritanya itu muncul di mana aku waktu itu sempat jadi panitia Vicha Fest. Vicha Fest. Ya, Vicha Fest tahun 2023. Nah, jadi aku waktu itu jadi asisten ketua panitia nih, Go Andi. Mungkin Go Andi kalau nonton. Ya, nah jadi aku waktu itu masih ngehandle vendor-vendor dan tenan-tenan lah waktu itu kan. Aku kebetulan ketemu sama salah satu owner Fotobox Fotorama. Nah, jadi sana itu aku sempat ngobrol banyak nih sama apa namanya beli Ji Diansu. Gara-gara Anda saya bisa buat foto booth. Nah, ngobrol-ngobrol, akhirnya menarik nih idenya karena kebetulan aku banyak berkecimpung juga sama teman-teman foto video dan aku ngelihat aku lo punya teman-teman yang bisa foto video ya secara teknis paham lah tentang foto booth kan. Dan aku juga dan cerita ini lucu nih. Jadi aku memulai bisnisnya itu dengan 5 orang, di mana keempatnya ini paham tentang ini foto video. Nah, cuma aku aja yang nggak paham. Wah, menarik. Cuma karena aku ngelihat peluang, aku ngajak mereka nih, keren. Gimana kalau kita buat bisnis aja nih, bisnis foto booth. Waktu itu pemain foto booth masih belum banyak, masih bisa dihitung pakai jari lah. Jadi mungkin aku bisa dibilang salah satu pionir lah di Bali. Nah, akhirnya kita belajar nih, ya namanya kan trial and error ya. Belajar sih kayak kita nyari sistemnya apa, terus gini skema gimana. Akhirnya kita udah mulai ngeracik dan kita bagi-bagi tugas lah. Jadi kalau teman-temanku di bagian teknis, aku di bagian marketingnya lah. Dan juga mungkin cerita ini lucu. Jadi aku baru banget buat IG, belum ada 24 jam tiba-tiba ada orang ngechat minta foto booth kayak gitu. Langsung. Wow. Jujur ini pelanggan pertama ya? Iya, pelanggan pertamaku bukan dari teman atau siapapun, bahkan dari orang yang tidak kita duga kayak gitu. Gak dikenal sama sekali ya? Iya, dan ya tapi jujur sih waktu event pertama kali itu hampir kacau karena kita first time ya, jadi masih banyak trial and error lah ya kayak gitu. Oke. Nah, kalau namanya juga bangun bisnis ya Kak. Iya. Tantangannya apa sih Kak kalau terbesar yang Kakak hadapi di foto booth itu? Betul. Jadi kalau ngomongin tantangan itu namanya bisnis ya, tantangan itu banyak banget. Aku sempet waktu ini ngalamin struggle di mana kan namanya kita berbisnis dengan banyak orang kan pasti banyak kepala ya, dan semua itu punya egonya masing-masing ya. Mungkin kalau yang jadi ngebuat aku agak sedikit ya sedih sih, 2 partnerku ini akhirnya mutusin untuk keluar. Ya mereka lebih pengen fokusnya untuk ke dunianya mereka lah, lebih ke dokum kayak gitu. Dan juga tantangannya itu sih kan sekarang semakin banyak ya, ada vendor-vendor ya, maksudnya orang-orang yang mulai terjun ke foto booth. Dan aku melihatnya bagus sih, jadinya kan semakin banyak pemain juga kita semakin kompetitif ya. Nah cuma kan adalah mungkin persaingan-persaingan tidak sehat, itu yang namanya aku sih tidak mempermasalahkan mereka mau banding harga lah, mau apa ya. Intinya kan kita, kalau aku di Sumo, aku itu lebih fokusin untuk quality. Aku tidak mau harganya murah tapi ternyata pelanggan itu nggak happy. Karena aku itu sempat juga dapetin case di mana ada nih salah satu customerku dulu sempat pernah pakai foto booth lain, dia nggak happy sama servisnya kayak gitu. Dan dia memang sempat juga
underestimate lah sama aku nih kayak gitu kan, tapi ternyata setelah running, setelah aku eventnya, dia happy dan bahkan repeatnya sampai berkali-kali kayak gitu loh. Itu sih yang kalau bisa dibilang sih tantangan cukup banyak, tapi syukurnya aku bisa survive lah. Jadi jangan mudah menyerah ya guys ya. Iya, pokoknya di balik adanya tantangan pasti ada opportunity sih. Iya, noted guys. Nah, masuk nih lagi, kalau boleh tahu kakak kan sekarang kerja di Lintas Arta kalau nggak salah? Iya, PT Aplika Nusa Lintas Arta. Oke, jadi setelah menjalani dunia bisnis, gimana sih perjalanan kakak sampai bisa bergabung di Lintas Arta sebagai account eksekutif? Oke, jadi mungkin juga ini aku sebelum di Lintas Arta ini aku dulu sempet aku tuh sempat jadi barista juga. Oh, loncat-loncat ya kak? Ya, jadi waktu itu aku jadi barista itu untuk ngisi waktu. Waktu itu aku lagi skripsian juga nih. Oke, lagi skripsian, daripada bengong, mending gue ngambil kerjaan lah kayak gitu kan. Nah, akhirnya setelah tamat kuliah nih ya, aku mulai coba untuk terjun ke dunia profesional. Itu aku sebenarnya memulainya itu di PT Duta Kom Wibawa Putra atau Dinet namanya. Itu sebagai account manager kayak gitu. Setelah aku jalan setahun, aku dapat peluang baru nih di Lintas Arta. Ya bisa dibilang ini salah satu hal yang untuk umurku yang masih 24 tahun itu dapat perusahaan besar. Ya bisa dibilang kita tuh nomor 2 terbesar setelahnya Telkom kayak gitu kan. Ya jadi sebuah tantangan baru juga, maksudnya sebagai insight baru lah. Akhirnya aku bekerja di Lintas Arta ini, aku juga mengenal hal-hal baru juga nih. Aku pun juga dapat, bukan hanya di Bali aja, bisa keluar Bali juga, jalan-jalan. Bukan jalan-jalan biasa, bisnis trip lah bahasanya kan, bisnis trip. Sama juga banyak nih ketemu orang-orang baru, profesional-profesional di bidang telekomunikasi kayak gitu sih. Nah, mungkin masih banyak nih mahasiswa yang belum tahu apa sih sebenarnya profesi akun eksekutif. Jadi sebenarnya sehari-hari seorang akun eksekutif itu ngapain aja sih kak? Oke, jadi sebenarnya akun eksekutif, akun manager, business development itu bahasa kerennya dari sales. Oh, sales. Iya, betul. Cuma kalau kita sebagai akun eksekutif itu kita bukan hanya sekedar jualan. Kita itu sebenarnya jualan iya, tapi kita nge-maintenance pelanggan kita juga kayak gitu. Artinya mungkin kalau aku kebetulan nge-handle beberapa pelanggan besar seperti Vince itu aku handle, terus juga ada beberapa ISP juga yang aku handle. Ya bisa dibilang Lintas Arta ini dia itu bukan ISP, dia itu adalah NAP namanya. Apa itu kak kalau boleh tahu? Ya, jadi NAP itu adalah Network Access Provider. Jadi NAP ini adalah penyedia jaringan backbone untuk teman-teman ISP. Karena kan teman-teman ISP ini seperti ya kayak MTM, Global Extreme, Bisnet, Megapublic itu kan mereka kan perlu infra untuk mengakses jaringan ke internasional. Biasanya hubnya itu ada di Singapura. Dan tidak semua provider punya itu. Nah, kebetulan Lintas Arta ini punya. Kita yang menjembatani para ISP ini untuk bisa menghubungkan mereka ke hubnya Singapura untuk ke jaringan internasional kayak gitu. Oh, menarik sekali ya. Mungkin teman-teman mau nih mau jadi akun eksekutif bisa ikutin Kak Lasca. Nah, boleh nggak sih Kak kasih saran untuk mahasiswa MBI ataupun mahasiswa yang lain ya yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk dunia kerja atau bisnis? Kira-kira tiga kemampuan yang wajib mereka punya itu apa sih Kak? Oke. Kalau dari aku nih ya pribadi, setelah aku ya bisa bilang 2 tahun berkarir, menurutku yang paling pertama yang kalian harus skill yang kalian bisa tuh bahasa. Aku tidak mau menampik bahasa tuh penting banget. Karena aku tuh banyak berhubungan dengan klien-klien bule ya. Kayak di Vince aku banyak berhubungan dengan expat. Terus juga di beberapa pelangganku, aku kemarin sempat ke Jakarta juga ketemu dengan pelanggan ekspatriat juga, tapi juga bisa bahasa. Nah, kesalahanku adalah aku tuh tidak mempelajari English dengan baik. Waduh, kenapa itu Kak?
Karena dulu aku itu memang nggak terlalu suka bahasa. Oke. Karena aku merasa kemampuanku tuh lebih di bidang sosum kayak gitu. Jadi aku lebih tertarik belajar ekonomi, tapi aku tidak mau belajar bahasa. Tapi ternyata itu penting. Iya, penting kayak sekali gitu. bahasa itu ya. Tuh, kedua itu mungkin aku lanjut ya. Kedua itu adalah komunikasi. Komunikasi. Betul. Kita kalau bekerja itu pasti kita sering komunikasi kan. Nah, cuma komunikasi itu penting banget. Artiannya aku bisa seperti sekarang ini tidak langsung terjadi. Aku tuh juga banyak belajar dari kuliah. Aku belajar untuk berkomunikasi itu lewat jadi pengurus UKM. Oke. Ya, aku awal dulu yang masih ngomong jelek lah, artinya masih nggak bagus, masih terbata-bata. Tapi karena juga mulai belajar nih, karena kita ngomong di forum kan, jadi mulai terbiasalah untuk belajar kayak gitu. Dan sama satu lagi yang kalian perlu itu menurutku adalah ini, keyakinan kalian dalam bekerja. Karena gini, aku sering ketemu teman-teman yang mereka kuliahnya apa, ngambilnya apa, kayak gitu. Artinya kalian percaya sama diri kalian sendirilah. Kalau kalian tidak percaya dengan diri kalian, gimana perusahaan tuh percaya sama kalian, kayak gitu loh. Aku jujur, aku sebelum kerja di Lintas Arta ini, aku sampai di ini, sampai di level GM tuh dipertanyakan, kamu yakin bekerja di sini? Kita ini perusahaan besar, kita nggak main-main. Ya, jadi kalau kamu nggak yakin, untuk apa kita hire kamu, kayak gitu loh. Itu sih kalau menurutku ya. Berarti kepercayaan diri itu penting banget. Penting, percaya diri tapi jangan terlalu berlebihan. Iya, benar Kak. Nah, mau tanya nih Kak, untuk kedepannya mungkin ada target atau mimpi yang ingin Kakak capai, baik untuk karir maupun bisnis yang sedang Kakak jalani saat ini. Oke. Kalau untuk karir sih, aku sih pasti harapanku sih bisa next step lagi lah, artinya bukan hanya sekedar sebagai akun eksekutif di regional, aku pengen juga berkecimpung di kancah nasional nih, kayak gitu. Ya, aku sih memang planningku kalau bisa di tahun depan bisa ke Jakarta kayak gitu untuk bekerja sih. Karena memang sih ada peluang penugasan ke sana, tapi masih mempertimbangkan juga sih dengan kan ada oke lah kita dapat di sana, tapi kan kita perlu tahu juga nih kayak dari salary dan lain sebagainya, di sana biaya hidupnya cukup tinggi juga ya, kayak gitu. Benar. Tapi sih kalau aku sih lebih ini adalah mungkin aku sekarang lagi di zona nyaman bekerja sebagai akun eksekutif ingin di bidang telekomunikasi. Jadi aku bahasa gini, mungkin sekarang aku di bidang 6, aku pengen di bidang yang lebih tinggi lagi lah, mungkin kayak Telkom, Indosat, XL lah, kayak gitu. Nah, kalau maaf ya aku potong ya, kalau apa-apa. misalnya kuliah itu mau nggak Kak, misalnya kuliah lagi gitu? Aku memang ada planning juga. Oh iya, ada. Iya, jadi sebenarnya sih nggak sekali dua kali ya. Aku banyak banget ditawarin untuk kuliah lagi. Terutama kan di PNB kan juga ada S2 terapannya. Iya, benar. Nah, pas banget di jurusan AB kan juga lagi ada S2 terapannya. Aku banyak banget ditawarin dari Bu Vini, Pak Kadek dan semua itu nawarin aku, ayo Gong kita kuliah lagi. Kamu lo kemampuan ada, kenapa enggak? Tapi yang aku lihat kan juga back lagi ya, yang aku takutin adalah kalau aku ngambil S2, takutnya nggak ada perusahaan yang mau nge-hire karena dianggap kita pro hire. Artinya kalau kalian punya waktu, kalian punya uang atau apapun itu, ambil S2 langsung nggak apa-apa. Tapi kalau kalian sedang bekerja, lebih baik dipertimbangkan S2 apa nih yang sekiranya cocok untuk menunjang karir kalian, kayak gitu. Biar nggak kalian udah ngambil S2 tapi itu tidak menunjang karir kalian, kan rugi juga, kayak bener. Gitu. Oke. Nah, udah masuk di penghujung aja nih Kak. Nah, sebagai penutup ada nggak sih pesan atau motivasi nih Kak untuk teman-teman mahasiswa MBI atau mahasiswa Politeknik Negeri Bali yang mungkin sekarang lagi bingung atau sedang mempersiapkan masa depan mereka? Oke, mungkin dari kaca pengalamanku aja. Aku jujur, aku dulu waktu kuliah nggak rajin-rajin banget. Aku pun juga jarang kuliah. Waduh. Tapi bukan berarti aku jarang kuliah itu aku bermalas-malasan. Aku itu juga
mungkin bisa dibilang di umur 19 sampai 21 itu masa-masa kalian lagi mencari jati diri kalian lah. Jati diri guys. Ya, aku jujur sebenarnya aku itu basicku adalah aku orang event, aku orang IO. Cuma aku berusaha untuk realistis, artinya aku tidak bilang pekerjaan IO itu jelek, itu bagus. Aku pengen lagi sana. Cuma aku melihat aku pengen jangka panjang nih, makanya aku bekerja jadi bidang profesional kayak gitu. Dan menurutku kalian mumpung masih ada waktu, kalian coba gali-gali lagi lah apa namanya, kira-kira kalian cocok di bidang apa nih mumpung masih ada waktu, biar nggak kalian sampai salah dalam memilih pekerjaan, atau nggak kalian rasa struggle nih, aku ternyata kuliah di PNB ngambil AB, setelah semester akhir kok aku malah kayak nggak cocok, karena aku punya teman kayak gitu. Dia akhirnya memutuskan untuk DO di semester 7. Waduh, sayang banget kan. sayang banget semester 7 gitu. Makanya saranku adalah kalian perbanyak bergaul, menambah relasi. Menurutku itu penting banget. Kalian aktif di organisasi untuk menambah teman-teman, karena aku pun juga beberapa kali dapat project di kantorku itu karena relasi teman-temanku yang banyak. Kayak mereka bekerja di bidang, kayak mereka bekerja di mana nih, ternyata mereka perlu internet, mereka tuh kontak aku karena mereka ingat aku nih, kayak gitu. Kedua, bahasa itu penting banget. Terus juga manajemen diri sih, menurutku manajemen diri. Kalian kan sudah besar ya, sudah dewasa. Aku yakin kalian tuh juga bisa nih untuk memanage diri kalian, apa yang lebih diprioritaskan, apa yang enggak, kayak gitu. Karena aku itu waktu kuliah itu kesalahanku adalah aku nggak bisa manage waktu. Jujur, bukannya aku bilang diriku pintar, tidak. Aku tuh sempet dikasih nasihat sama dosen. Itu karena kalian masih ada ranking nggak di ini kalian? Masih sih kak. Nah, tapi nggak terlalu gimana sih. Iya, karena gini sih, aku itu gini, dulu aku waktu di semester pertama itu aku masuk ranking 10 besar lah kayak gitu kan. Nah, tapi setelah COVID dan lain sebagainya itu, aku tuh pernah di kelasku itu jumlah mahasiswa itu ada 27, aku tuh ranking 25. Wow. Itu karena aku males dulu. Aku sempat diginiin sama apa namanya dosennya kan. Lasca, kamu sebenarnya pintar, cuma kamu tuh males. Coba kamu sekarang lebih rajin kuliah, lebih rajin untuk aktif lagi. Saya yakin kamu pasti gini, pasti bisa naik kayak gitu loh, rankingmu, IP kamu naik. Karena gini, perusahaan itu tidak melihat kalian pintar atau tidak. Perusahaan tuh melihat kalian itu bisa atau tidak, kalian mau belajar atau enggak, karena mereka pun juga invest. Aku anggap Lintas Harta tuh invest ke aku juga. Mereka terbangin aku ke Jakarta untuk training dengan harapan selesai aku training itu perusahaan bisa mendapatkan benefit lebih, dan aku pun juga merasa trainingnya bagus nih, sampai mereka mendatangkan tim training dari luar negeri nih untuk training aku kayak gitu. Berarti perjalanan kakak ini cukup panjang ya sampai di titik ini. Ya, pokoknya setiap orang tuh punya ceritanya masing-masing kayak Setuju, gitu. Kalau kalian lebih senang di dunia bisnis digital, mungkin saranku kalian lebih perdalamin dengan digital marketing, sosial media, call. Habis itu juga aku lupa namanya yang untuk handle gini tuh. Apa namanya ya kalau yang untuk CEO. CEO. Itu. Ya, CEO. Itu tuh menurutku kalian nggak ada salahnya kalian ngambil bootcamp. Menurutku sih walaupun memang mahal, tapi kalau kalian memang yakin di sana, seriusin aja. Karena temanku dulu dia ngambil bootcamp memang bayarnya cukup mahal, tapi dia sudah bisa kerja sebagai bisnis digital yang sukses lah kayak gitu. Siap. Nah, ini kita ada sedikit quick question nih kak sebelum kita akhiri ngobrol-ngobrol kita. Jadi nanti kakak bisa pilih apa yang menurut kakak itu yang kakak pilih gitu. Oke, siap. Kayaknya ini serem-serem nih pertanyaannya. Enggak ya? Enggak. Ini fun aja. Jadi, tapi harus cepet ya kak. Siap. Oke, pebisnis atau karyawan? Sorry, gimana tadi kak? Pebisnis atau karyawan? Pebisnis. WFO apa WFH? WFH dong. WFH. Meeting sama klien atau presentasi di depan banyak orang? Meeting sama pelanggan.
Kopi apa teh? Kopi dong. Kopi buat menemani kerja. Iya betul. Oke, bangun bisnis baru atau mengejar promosi jabatan? Untuk Aduh, berat nih. Tapi kalau aku sih membangun bisnis sih. Oke, itu. Kalau kakak itu pagi atau malam lebih produktif? Aku malam. Malam. Kalau bisa balik lagi nih jadi mahasiswa, apa satu hal yang pengen kakak lakukan lebih awal? Rajin. Dan juga satu kata yang paling mengabarkan perjalanan kakak sampai saat ini. Apa ya? Ini berat banget sih menggambarkan aku. Satu kata ya? Ya, satu kata aja. Ajaib sih. Ajaib, wow. Karena teman-temanku itu, jujur, teman-temanku tuh tidak pernah expect aku bakal bekerja di corporate. Oh gitu kak? Karena mereka itu melihat aku tuh aktif di dunia film, di dunia event, terus tiba-tiba aku pivot menjadi budak korporat. Itu mereka sangat kaget kayak itu. Tapi syukurnya dunia korporat menerima aku dengan baik ya, kayak gitu. Oke, jadi sampai segini aja kita ngobrolnya. Kak, makasih banget kakak udah meluangkan waktu untuk ngobrol sama kita. Siap. Jadi sampai ketemu lagi kak di acara selanjutnya. Bye guys. Dah.